titik segitiga di punggungnya itu boleh dikatakan itu bisa disebut kata siloka atau sanepo atau kata kiasan. Dalam tiga titik tai lalat yang ada di punggungnya, di punggung itu tentunya itu yang mampu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku semua yang dimana saja berada. Semoga selalu dalam badan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan serta pula dikabulkan segala hajatnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kali ini kami akan menyajikan sebuah tema Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu yang akan membawa misi di atas muka bumi Nusantara. Semoga saja kesatria-kesatria tersebut ini, karena jumlahnya itu ada 5, semoga saja saya berdoa kesatria tersebut itu keturunan-keturunan dari panjenengan semua yang selalu itu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tekun dalam menjalani tapa beratanya atau tafakur. Kalau di dalam bahasa kita itu di tanah Jawa itu yang telah matang tapa beratanya, yang mendapatkan hasil sebuah wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan digelar di atas muka bumi ini, yang akan menjadi penengah mendirikan sebuah suatu keadilan yang seadil-adilnya untuk kita semua. Dalam rangka sang kesatria tersebut itu, mengapa itu sebelum beliau-beliau ini menampakkan dirinya atau muncul di atas muka bumi ini itu menjalankan sebuah tafakur atau tapa beratanya, mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa, karena untuk mendapatkan sebuah keseimbangan alam yang akan ditemuinya oleh beliau-beliau ini. Sang kesatria tersebut itu, walaupun itu ada 5 jumlahnya, akan tetapi itu salah satunya di antara 5 itu yang akan menjadi seorang pemimpin di atas muka bumi ini, yang akan menjadi sebuah contoh atau yang tanpa kita minta itu tentunya akan diikuti dalam misinya, karena beliau itu sudah mendapatkan sebuah wahyu dari Yang Maha Kuasa itu untuk menegakkan sebuah kebenaran, untuk mewujudkan sebuah kebijaksanaan dalam hidupnya. Dalam kesatria Piningit, menurut dalam olah rasa atau olah batin saya ini, itu kesatria-kesatria tersebut itu akan menampakkan dirinya itu dari timur. Nah, timur tersebut itu tidak bisa saya terangkan karena timur itu tanpa batas. Jadi saya itu hanya sekilas untuk menyajikan atau menyampaikan, dan disertai dengan doa saya, semoga saja kesatria yang saya sebut dalam malam ini itu masih dalam keturunan-keturunan dari panjenengan yang ada di bumi Nusantara, tentunya itu dari semua suku yang ada di atas bumi Nusantara. Saya itu tidak menitik beratkan kepada suatu suku, tentunya itu karena Tuhan Yang Maha Esa itu memberikan sebuah wahyu itu tidak memilih, akan tetapi yang diberi wahyu itu beliau itu yang mampu menerimanya dan mampu membawanya. Dan ciri-cirinya itu di punggung itu ada 3 titik yang
disebut itu tai lalat segitiga. Itu ciri-ciri sang kesatria yang akan membawa misinya di atas muka bumi ini. Kenapa kok ada titik segitiga di punggungnya? Itu boleh dikatakan itu bisa disebut kata siloka atau sanepo atau kata kiasan. Dalam 3 titik tai lalat yang ada di punggungnya, di punggung itu tentunya itu yang mampu menggendong cinta kasih sayang kepada semuanya, yang disebut Trisula Weda. Itu juga bisa penuh dengan pengetahuan, yang hidupnya itu akan menjalankan sebuah kearifan, atau bisa disebut segitiga emas, yang namanya emas itu sebuah kemuliaan. Maka dari itu setiap olah rasa, setiap petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa itu harus kita olah, harus kita kaji yang dalam, tidak boleh ditelan mentah. Karena setiap wahyu atau setiap petunjuk dari luhur atau dari Tuhan sendiri itu tidak bisa ditelan mentah, akan tetapi harus diolah dengan matang agar kita itu tidak salah paham. Dengan ciri-ciri tersebut yang saya sebutkan, yang saya dapatkan itu dari olah rasa, dapat petunjuk dari para leluhur itu yang akan hadir di atas muka bumi ini, itu yang di dalam tubuhnya itu ada tai lalat segitiga berupa titik. Itu mengandung banyak makna dan menyimpan sebuah ilmu yang dalam, bila mana beliau-beliau ini sudah dibukakan apa rahasia yang ada di dalam 3 titik tai lalat tersebut. Ini bukan sebuah karangan atau bukan sebuah dongengan, akan tetapi saya sampaikan yang sebenar-benarnya menurut dalam olah rasa saya, karena setiap kita itu mendapatkan sebuah petunjuk dalam kemampuan spiritual kita itu tentunya akan mendapatkan hasil yang berbeda, karena dalam kemampuan setiap manusia itu berbeda pula. Ada tingkatan, ada yang hasil dari imajinasi, dari kekuatan pikiran kita sendiri. Ada yang betul-betul dapat petunjuk dari ketajaman mata hati, yaitu yang disebut rasa. Rasa itu bukan perasaan, rasa itu yang disebut guru sejati. Guru yang menunjukkan sebenar-benarnya apa yang harus disampaikan dan apa yang harus didengarkan dan apa yang harus dilakukan di atas muka bumi ini. Dalam kali ini kami sengaja saya ceritakan yang sebenar-benarnya. Namun saya itu tidak bisa menerangkan bahwa si A si B-nya akan muncul atau yang akan hadir di atas muka bumi ini yang akan membawa sebuah kejujuran dan kebenaran. Saya hanya bisa berdoa semoga saja apa yang saya ceritakan ini, apa yang saya sampaikan itu, ini masih dalam seputar keturunan-keturunan panjenengan yang selalu itu dengan menjalani sebuah kehidupan nerimoing pandum, mensyukuri apa itu hidup. Karena pada umumnya wahyu-wahyu tersebut itu akan turun kepadanya itu untuk orang-orang yang mampu mensyukuri hidup di atas muka bumi ini. Tapi kalau dalam kehidupan itu masih dibalut oleh nafsu, ambisi, dan sebagainya, itu masih jauh dari kewahyuan. Yang disebut itu wahyu keprabon. Seperti dalam kehidupannya, dalam cerita itu bermuka, berparas Batara Krishna. Itu seperti itu kalau menurut dalam versi Jawa. Yang akan muncul pemimpin tersebut itu dari
5 manusia yang selalu itu mencari dan menggali kedalaman sejauh mana itu ilmu yang bermanfaat dan wahyu yang akan diturunkan dari Yang Kuasa atau dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hentinya dan tidak ada bosan-bosannya. Saya berdoa semoga saja dalam kelima kesatria ini yang akan diantaranya itu akan dipilih salah satunya untuk kepemimpinan di masa yang akan datang atau masa depan. Itu semoga saja itu dari keturunan-keturunan panjenengan semua yang selalu itu mengharap atau berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Kiranya itu sampai di sini dulu dalam pembahasan kali ini. Akan saya sambung lagi di video yang akan datang. Semoga saja saya akan mendapatkan sebuah petunjuk yang lain atau dapat petunjuk yang jelas. Terima kasih. Barangkali dalam bahasan kali ini atau dari olah rasa saya itu ada sesuatu kekeliruan, ada sesuatu kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ambil segi positifnya dan buang sisi negatifnya, barangkali bermanfaat untuk panjenengan-panjenengan atau bermanfaat untuk kita semua. Karena dengan adanya perjalanan tersebut itu, walaupun itu sekarang sudah perkembangan zaman yang begitu jauh meninggalkan di zaman yang dulu atau di zaman masa lalu, di zaman leluhur kita, tentunya para kesatria yang dipilih oleh Tuhan Yang Maha Esa itu pastinya itu beliau-beliau tersebut itu tidak lepas dari tapa brata atau tafakur atau mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.